Halo teman-teman, aku punya info menarik nih. Jadi aku ingin berbagi info menarik seputar narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif berbahaya lainnya. Mari kita lebih kenali lagi tentang apa sih teman-teman narkoba itu. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakainya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Nah, selanjutnya kita kenali apa-apa saja jenis narkoba. Jadi, narkotika tergolong menjadi tiga, yaitu narkotika golongan satu, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Jadi, narkotika golongan satu itu seperti ganja, opium, dan tanaman koka yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya, narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya adalah seperti morfin, alfadropina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir nih teman-teman, narkotika golongan 3 memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan nih bahaya menggunakan narkoba. Jadi, bahaya menggunakan narkoba yaitu dapat menurunkan kesadaran sampai hilang ingatan serta merusak otak secara permanen. Meski pemakaiannya telah berhenti mengonsumsi obat terlarang ini, proses penyembuhannya pun memakan waktu yang cukup lama. Malahan, efek kecanduan narkoba ini bisa berlangsung seumur hidup. Nah, selanjutnya dehidrasi. Dehidrasi ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit yang pemakainya bisa mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi, bahkan efek kejang. Kemudian, narkoba juga dapat mengganggu kualitas hidup, yang apabila pemakainya menggunakan dengan dosis yang berlebihan bisa menimbulkan hingga kematian. Nah, efek dari jenis penggunaan narkoba yang pertama ada golongan stimulan, yang merupakan golongan naksa yang merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan gairah kerja. Nah, contohnya adalah sabu, ekstasi, dan kokain. Kemudian, yang kedua dari efek penggunaan narkoba yaitu golongan depresan, merupakan jenis naksa yang menyebabkan pengurangan aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang dan bahkan biasanya tak sadarkan diri. Contohnya, morfin, heroin, kodein, serta sedatif atau obat penenang, kemudian hipnotik atau obat tidur, dan tranquilizer atau biasa disebut dengan anti cemas. Dan yang terakhir, efek dari penggunaan narkoba adalah golongan halusinogen, adalah golongan nafsa yang membuat penggunanya berhalusinasi yang bersifat merubah perasaan dan pikirannya sehingga perasaannya dapat terganggu. Contohnya, ganja. Ada juga nih teman-teman, dampak menggunakan narkoba. Seseorang jika bercandu narkoba, semakin lama penggunaan narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi merasakan efek yang sama. Inilah yang membuat para pecandu narkoba ingin lagi dan lagi karena zat tertentu yang ada di dalam narkoba. Sehingga tidak sengaja narkoba itu memutuskan saraf-saraf yang ada di dalam otak. Kemudian, dampak menggunakan narkoba yang lainnya, yaitu jika terlalu lama dan sudah ketergantungan, maka lambat laun organ dalam tubuh akan merusak dan jika sudah melebihi takaran,
maka para pengguna akan overdosis dan akhirnya menyebabkan kematian. Dari dampak-dampak tersebut, ada juga nih penyakit-penyakit nih yang timbul dari penggunaan narkoba. Apa aja sih penyakit-penyakit itu? Nah, penyakit yang pertama yang timbul akibat penggunaan narkoba yang disalurkan melalui virus ada HIV/AIDS dan hepatitis B dan C. Nah, jadi dari penggunaan narkoba ini, virus dapat masuk dan menyerang ke dalam tubuh kita. Virus juga dapat masuk ke dalam aliran darah, kemudian menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kemudian dapat menyebabkan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir dan mengingat yang menurun, dan berdampak buruk bagi otak sehingga dapat mengganggu gangguan jiwa apabila sistem sarafnya rusak yang mengakibatkan perilaku berhalusinasi. Selanjutnya, dapat menyebabkan gangguan pada hati dan ginjal, serta gangguan pada paru-paru dan pernapasan, karena fungsi dari organ-organ tersebut yang seharusnya berfungsi dengan baik menjadi terganggu karena masuknya zat-zat yang terkandung di dalam narkoba tersebut. Selanjutnya, ada penyakit infeksi menular seksual. Biasanya, pengguna narkoba lebih rentan terkena infeksi menular seksual akibat sering bergonta-ganti pasangan serta cenderung melakukan hubungan seks yang tidak aman.